Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat malam untuk Ibu Rozita SIPMM dan selamat malam untuk rekan-rekan semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Berikut kita akan tampilkan gambaran atau contoh video personal selling yang terjadi di gerai IKEA. Gives you a lot of benefits. It provides 50-50 gender equality, transportation with the security, and paternity leave. I love to interact with people and connect with new people, as IKEA gives me an opportunity to do that on a daily basis. Kami dari kelompok 6, kelas 6D Manajemen Bisnis Universitas Ibnu Sina Batam. Teman-teman, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan presentasi, kita sharing kepada rekan-rekan mengenai manajemen penjualan dan personal selling dalam mata kuliah manajemen pemasaran internasional. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kepada kita semua. Kemudian masuk ke penjualan. Sebenarnya definisi penjualan ini cukup luas. Beberapa ahli menyebutnya sebagai ilmu, dan beberapa yang lain menyebutnya sebagai seni. Ada pula yang memasukkan masalah etika dan penjualan. Pada pokoknya, istilah menjual memiliki arti seperti yang dikemukakan oleh Basu Swasta di H. 1998. Menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya. Jadi, adanya penjualan dapat tercipta suatu proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dengan pembeli. Dari sudut pandang kami, penjualan adalah suatu aktivitas seseorang penyedia barang atau jasa memberikan kepemilikan suatu barang atau jasa kepada pembeli untuk suatu harga tertentu, kemudian masuk ke jenis-jenis penjualan. Jadi, tugas-tugas wiraniaga sering digolongkan menurut jenis hubungan pembeli yang terlibat dalam penjualan. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan 5 jenis penjualan yang terdiri dari trade selling, missionary selling, technical selling, new business selling, dan responsive selling. Yang pertama, trade selling. Trade selling ini dapat terjadi bila mana produsen dan pedagang besar mempersilahkan pengecer untuk berusaha memperbaiki produk-produk mereka. Nah, kemudian hal ini itu melibatkan para penyalur dengan kegiatan promosi, peragaan, persediaan daur ulang produk. Jadi, titik beratnya adalah pada penjualan melalui penyalur daripada penjual ke pembeli akhir. Yang kedua, missionary selling. Dalam missionary selling ini, penjualan berusaha ditingkatkan dengan cara mendorong pembeli untuk membeli barang-barang dari penyalur perusahaan. Nah, di sini wiraniaga lebih cenderung pada penjualan untuk penyalur. Jadi wiraniaga sendiri tidak menjual secara langsung produk yang ditawarkan. Misalnya penawaran obat kepada dokter. Yang ketiga adalah technical selling. Technical selling ini berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian saran, pemberian nasihat kepada pembeli akhir dari barang dan jasanya. Jadi dalam hal ini tugas utama wiraniaga itu mengidentifikasikan dan menganalisis masalah-masalah apa saja sih yang dihadapi para pembeli, serta menunjukkan bagaimana sih produk atau jasa yang ditawarkan dapat mengatasi masalah tersebut. Yang keempat ini new business selling. New business selling ini berusaha membuka transaksi baru dengan merubah yang namanya calon pembeli menjadi pembeli. Nah, jenis penjualan ini sering dipakai oleh perusahaan asuransi biasanya. Yang kelima atau yang terakhir ini adalah responsive selling. Jadi di sini setiap tenaga penjual diharapkan dapat memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli. Dalam responsive selling ini terdapat 2 jenis penjualan utama. Ada road driving, kemudian ada retailing. Yang pertama road driving itu termasuk pada
para pengemudi seperti mengantarkan susu, roti, gas, keperluan rumah tangga. Kemudian yang termasuk dalam retailing adalah para pelayan toko serba ada, toko pakaian, toko spesial. Kemudian jenis penjualan seperti ini itu tidak akan menciptakan penjualan yang terlalu besar. Meskipun layanannya baik, hubungan pelanggan yang menyenangkan, itu dapat menjuru kepada pembelian ulang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Yang pertama ada kondisi dan kemampuan penjual. Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Di sini penjual harus meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut, penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yakni jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan, harga produk, syarat penjualan, dan masalah-masalah tersebut biasanya menjadi pusat perhatian pembeli sebelum melakukan pembelian. Selain itu, manajer perlu memperhatikan jumlah serta sifat-sifat tenaga penjual yang akan dipakainya. Yang selanjutnya ada modal. Akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual barangnya apabila barang yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembelinya, atau apabila lokasi pembeli yang jauh dari tempat keramaian atau tempat umum. Penjual dalam keadaan seperti ini, penjual harus memperkenalkan terlebih dahulu atau membawa barangnya ke tempat pembeli. Untuk melaksanakan maksud tersebut, diperlukan adanya saran serta usaha, seperti alat transportasi, tempat peragaan, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, usaha promosi, dan sebagainya. Semua ini hanya dapat dilakukan apabila penjual memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk itu. Yang ketiga ada organisasi perusahaan. Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri atau bagian penjualan yang dipegang oleh orang-orang tertentu atau ahli di bidang penjualan. Lain halnya perusahaan kecil, di mana masalah penjualan ditangani oleh orang-orang yang juga melakukan fungsi lain. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya lebih sedikit, sistem organisasinya lebih sederhana, masalah-masalah yang dihadapi serta sarana yang dimilikinya juga tidak sejumlah dengan tenaga kerjanya yang lebih sedikit. Masalah-masalah yang dihadapi serta sarana yang dimilikinya juga tidak sekompleks perusahaan besar. Biasanya, masalah penjualan ini ditangani sendiri oleh pimpinan dan tidak diberikan kepada orang lain. Yang keempat ada kondisi pasar. Pasar, sebagai sekelompok pembeli atau yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang diperlukan adalah jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, pasar pemerintah, ataukah pasar internasional. Kedua, kelompok pembeli atau segmen pasar. Ketiga, daya belinya. Yang keempat, frekuensi pembelian. Dan yang terakhir, keinginan dan kebutuhannya. Yang kelima ada faktor lain. Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk melaksanakannya diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini secara rutin dapat dilakukan, sedangkan bagi perusahaan yang kecil, mempunyai modal relatif kecil, kegiatan ini lebih jarang dilakukan. Ada pengusaha yang berpegang pada suatu prinsip bahwa paling penting membuat barang yang baik bila mana prinsip tersebut dilaksanakan. Maka, diharapkan pembeli akan membeli lagi barang yang sama. Namun, sebelum melakukan pembelian, sering pembeli dirangsang daya tariknya, misalnya dengan memberikan bungkusan yang menarik atau dengan cara promosi lainnya. Yang selanjutnya adalah pengertian personal selling menurut para ahli. Yang pertama menurut Kotler dan Armstrong, mengemukakan bahwa personal selling yaitu personal selling adalah presentase pribadi dengan kekuatan perusahaan penjualan
untuk tujuan membuat penjualan dan membangun hubungan pelanggan. Dan yang kedua, menurut Justin Saladin, mengemukakan bahwa penjualan tatap muka atau personal selling adalah presentase lisan dalam suatu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan menciptakan penjualan. Sedangkan menurut Suyanto, bahwa personal selling yaitu komunikasi personal bayaran yang mencoba menginformasikan kepada konsumen tentang suatu produk dan membujuk untuk membeli produk tersebut. Ada 3 macam ciri-ciri personal selling. Yang pertama, personal confrontation atau konfrontasi pribadi. Adanya hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara 2 orang atau lebih. Yang kedua, cultivation atau penanaman. Sifat yang memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan jual beli sampai dengan suatu hubungan yang lebih akrab. 3. Respon atau tanggapan. Situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi. Akurat personal selling. Ada 7. Pertama, kontak manusia. Ini melibatkan interaksi orang ke orang di mana penjual berinteraksi langsung dengan calon pelanggan dan menjalankan strategi penjualan yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Yang kedua, pengembangan hubungan. Penjualan pribadi melibatkan pengembangan hubungan antara penjual dan pembeli di mana kepercayaan dibangun dan calon pembeli dapat mengandalkan penjual. Selain itu, teknik ini bahkan mengakibatkan tenaga penjual menjadi bagian dari proses pembelian. Yang ketiga, aliran informasi 2 arah. Tidak seperti pemasaran massal, penjualan pribadi dicirikan oleh aliran informasi 2 arah. Para calon pembeli mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan meluruskan keraguan mereka langsung dari penjual sebelum membeli. Keempat, komunikasi cepat. Karena penjualan pribadi melibatkan interaksi orang ke orang, aliran komunikasinya sangat cepat. Kelima, fleksibilitas. Ini melibatkan staf penjualan untuk menyesuaikan promosi penjualan sesuai dengan kepribadian dan permasyarakatan calon audiens, menjadikan alat penjualan ini lebih fleksibel. 6. Kepuasan. Proses penjualan pribadi mengharuskan penjual untuk memahami kebutuhan pelanggan dan memenuhi hal yang sama dengan menawarkan pelanggan kesempatan untuk memberikan sesuatu yang dia tawarkan. Dan yang terakhir ada persuasi. Penjualan pribadi bukan hanya tentang memberitahu calon pelanggan tentang penawaran perusahaan. Oke, selanjutnya ada bentuk personal selling. Personal selling dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengirim, deliverer. Wira niaga yang tugas utamanya adalah untuk mengirimkan produk. Yang kedua, ada penerimaan pesanan, order taker. Tenaga penjual yang bertindak sebagai penerima pesanan di perusahaan atau sebagai bentuk penerimaan pesanan di luar perusahaan. Yang ketiga, ada pembawa misi atau missionary. Tenaga penjual ini tidak diharapkan ataupun tidak diizinkan untuk menerima pesanan, tetapi tugas utamanya adalah untuk membangun kehendak baik atau mendidik pemakai ataupun calon pemakai. Yang keempat, technical atau teknisi. Wira niaga yang mempunyai tingkat pengetahuan teknis yang sangat tinggi. Yang kelima, pencipta permintaan atau bisa disebut demand creator. Tenaga penjual ini yang mengandalkan metode kreatif untuk menjual produk berwujud ataupun tidak berwujud. Dan yang terakhir yaitu penjual solusi vendor. Wira niaga ini keahliannya adalah untuk memecahkan masalah pelanggan, sering berkaitan dengan sistem produk perusahaan tersebut. Oke, berikutnya yaitu tujuan personal selling. Tujuan personal selling dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu mengadakan analisis pasar, termasuk juga mengadakan perambahan tentang penjualan yang akan datang, mengetahui dan mengawasi para pesaing, dan memperhatikan lingkungan, terutama lingkungan sosial dan ekonomi. Yang kedua,
yaitu menentukan calon pembeli. Mencari calon pembeli yang potensial, menciptakan pesanan baru dari pelanggan yang sudah ada, dan mencari keinginan pasar. Yang ketiga, mengadakan komunikasi. Komunikasi ini merupakan tujuan utama dari personal selling. Tujuan di sini tidaklah hanya untuk membujuk atau mempengaruhi, namun memulai dan melangsungkan pembicaraan secara ramah tamah terhadap pelanggan. Komunikasi yang bersifat membujuk hanya merupakan salah satu elemen saja dari fungsi komunikasi. Yang keempat, yaitu memberikan pelayanan. Dapat diwujudkan dalam bentuk konsultasi mengenai lingkungan, keinginan, masalah yang dihadapi pelanggan, memberikan jasa teknis, dan memberikan bantuan keuangan, misalnya bantuan kredit, atau melakukan pengiriman barang sampai ke tempatnya. Yang terakhir yaitu memajukan pelanggan. Dalam mewujudkan langganan, tenaga penjual bertanggung jawab atas semua tugas langsung yang berhubungan dengan pelanggan. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan tugas agar dapat meningkatkan keuntungan. Dengan tujuan ini, termaksud juga memberi saran secara pribadi, seperti saran tentang masalah, pengawasan persediaan, promosi, pengembangan produk, dan kebijakan harga. Dengan memajukan pelanggan ini, dimaksud penjual dapat diharapkan adanya peningkatan dalam volume penjualan. Untuk menjadi personal selling yang baik, ada beberapa syarat-syarat yang harus kalian ketahui. Yang pertama, Anda harus energik. Yang kedua, Anda harus jujur. Yang ketiga, Anda harus yakin dengan kemampuan diri sendiri. Yang keempat, Anda harus akan uang. Yang kelima, Anda harus sangat rajin. Yang keenam, Anda harus ulet dan penuh tantangan. Dan yang terakhir, Anda harus senang untuk bersaing. Berikut adalah faktor personal selling. Banyak faktor yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan dalam program personal selling. Faktor sukses dalam personal selling dapat diukur berdasarkan pertama, yaitu prospecting. Tahapan di mana karyawan melakukan identifikasi pada konsumen atau nasabah potensial. Yang kedua yaitu the approach, adalah di mana karyawan melakukan pendekatan secara langsung dengan konsumen atau nasabah. Yang ketiga yaitu the sales presentation. Tahapan ini adalah karyawan mempresentasikan produk atau jasa mereka secara langsung kepada konsumen atau nasabah. Yang keempat yaitu overcoming objection. Tahapan ini adalah di mana karyawan menunjukkan, memberikan, atau melakukan simulasi kepada konsumen atau nasabah atas produk dan jasa yang mereka lakukan secara objektif. Yang kelima yaitu closing, adalah tahapan di mana karyawan meminta kepada konsumen atau nasabah untuk mengambil keputusan untuk membeli produk atau jasa perusahaan. Yang terakhir yaitu follow-up service. Tahapan ini di mana karyawan membangun hubungan dengan konsumen atau nasabah setelah proses pembelian produk atau jasa perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan personal selling. Personal selling seperti elemen lain dari bauran promosi, hadir dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihan pertama yaitu menyampaikan lebih banyak informasi. Personal selling membantu bisnis menyampaikan lebih banyak informasi daripada bentuk promosi lainnya. Ini semua tentang memahami kebutuhan pelanggan, menemukan peluang di dalamnya, dan memanfaatkan dengan mengembangkan hubungan dengan mereka sambil meyakinkan mereka untuk mencoba produk perusahaan. Menciptakan lebih banyak pengaruh. Ini lebih berdampak dengan staf penjualan, membantu pelanggan selama proses pembelian, menjawab pertanyaan, dan mengatasi keraguan.
Selanjutnya itu mendukung komunikasi dua arah. Tidak seperti alat promosi lainnya, seperti periklanan atau hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memungkinkan pelanggan untuk berkomunikasi dengan bisnis dan menghilangkan keraguan mereka sebelum melakukan aktivitas pembelian. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Penjualan pribadi bertahan lama, termasuk hubungan interpersonal, dan memanfaatkan kepercayaan antara penjual dan pelanggan. Selanjutnya, kekurangan dari personal selling. Bentuk kekurangan dari personal selling yang pertama yaitu mahal. Dengan menggunakan personal selling secara substansial lebih mahal daripada bentuk alat penjualan lainnya, karena tenaga penjual hanya dapat mendekati beberapa prospek dalam jangka waktu tertentu. Kedua yaitu tenaga kerja ekstensif. Personal selling memerlukan banyak upaya dari sisi staf penjualan dan mungkin perlu banyak waktu serta sumber daya untuk mengubah prospek menjadi pelanggan akhir. Yang terakhir yaitu jangkauan terbatas. Karena personal selling adalah alat promosi one by one, jangkauannya lebih terbatas dibandingkan dengan alat lain seperti periklanan atau hubungan masyarakat. Selling yang kita ambil di sini Wardah. Wardah ini merupakan satu merek kosmetik yang kini sedang meroket atau melejit di pasaran. Awalnya itu Wardah hanyalah satu merek kosmetik yang biasanya dikhususkan bagi kaum wanita muslim berhijab. Namun saat ini Wardah memperluas modal pemasarannya. Dia menggunakan personal selling untuk menargetkan produknya kepada wanita yang tidak berhijab dan non-muslim. Salah satu strategi penjualan produk Wardah ini dilakukan secara personal atau tatap muka. Untuk dapat langsung masuk ke masyarakat, biasanya Wardah ini melakukan berbagai macam cara, yaitu seperti mengikuti event-event, salah satunya mengadakan seminar yang bekerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia. Di sana Wardah itu bisa menjelaskan langsung bagaimana sih produk Wardah bisa menjadi seperti sekarang ini, serta menjelaskan apa saja sih manfaat produk Wardah tersebut. Dengan pendekatan personal selling ini dapat membantu salesperson Wardah tahu tuh bagaimana cara berkomunikasi dengan calon konsumen dan bagaimana memulai hubungan yang baik dengan calon konsumen agar merasa nyaman ketika sedang bertransaksi. Kemudian seorang salesperson Wardah yang telah mahir dan paham bagaimana pendekatannya di masyarakat bisa membuat konsumen yang tadinya tidak akan melakukan kegiatan pembelian berubah pikiran. Konsumen akan terpengaruh oleh presentasi sales Wardah yang cerdik dan mereka tidak akan merasa menyesal telah membeli barang tersebut. Kemudian selain itu, pendekatan yang dilakukan salesperson Wardah dalam personal selling bisa menggali pemikiran konsumen. Salesperson Wardah yang handal dan paham tentang pendekatan selling bisa mendengarkan konsumen dan mengajukan berbagai pertanyaan guna mengidentifikasi kebutuhan yang dimiliki konsumen, seperti bekas luka di wajah atau tidak cocok dengan memakai kosmetik lain. Dan kemudian pada akhirnya salesperson harus bisa memberikan solusi terbaik berupa produk apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah konsumen tersebut. Berikut adalah salah satu contoh event yang pernah diselenggarakan oleh Wardah. Penjualan merupakan suatu kegiatan yang dimulai ketika suatu produk telah jadi, ada, dan setelah terjadinya transaksi penjualan. Jadi, penjualan adalah ilmu atau seni yang mempengaruhi orang lain agar bersedia membeli barang dan jasa yang ditawarkan.
Walaupun bagian dari pemasaran, peran penjualan di dalam keberhasilan bisnis juga sangat besar, karena peran dalam usaha inilah yang sebenarnya secara langsung menghasilkan pendapatan atau penerimaan dari perusahaan. Menurut America Marketing Association swasta 2008-403, manajemen penjualan yaitu perencanaan, pengarahan, dan pengawasan personal selling, termasuk penarikan pemilihan, kelengkapan, penentuan rute, supervisi, pembayaran, dan motivasi sebagai tugas yang diberikan kepada para tenaga penjualan. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen penjualan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengendalian terhadap aktivitas kegiatan penjual yang dilakukan oleh perusahaan melalui tenaga penjualan. Manajemen penjualan termasuk kegiatan penarikan, pemilihan, perlengkapan, penugasan, penentuan rute, supervise, pembayaran, dan pemotivasian serta pengembangan kemampuan yang diberikan kepada tenaga penjual. Yang pertama ada trade selling. Trade selling dapat terjadi bila mana produsen dan pedagang besar mempersilahkan pengecer untuk berusaha memperbaiki produk-produk mereka. Hal ini melibatkan para penyalur dengan kegiatan promosi, peragaan, dan persediaan daur ulang produk. Jadi titik beratnya adalah pada penjualan melalui penyalur daripada penjualan ke pembeli akhir. Selanjutnya ada missionary selling. Dalam hal ini, penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang-barang dari penyalur perusahaan. Di sini wiraniaga lebih cenderung pada penjualan untuk penyalur. Jadi wiraniaga sendiri tidak menjual secara langsung produk yang ditawarkan. Misalnya itu penawaran obat pada dokter. Nah, selanjutnya ada technical selling. Technical selling berusaha meningkatkan penjualan dengan memberikan saran dan nasihat kepada pembeli akhir dari barang dan jasanya. Dalam hal ini, tugas utama wiraniaga adalah mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi pada para pembeli, serta menunjukkan bagaimana produk atau jasa yang ditawarkan dapat mengatasi masalah tersebut. Lalu yang selanjutnya ada new business selling. Hal ini berusaha membuka transaksi baru dengan merubah calon pembeli menjadi pembeli. Jadi penjualan ini sering dipakai oleh perusahaan asuransi. Yang terakhir ada responsive selling. Setiap tenaga penjualan diharapkan dapat memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli. Dua jenis penjualan utama di sini adalah drop driving dan retailing. Para pengemudi yang mengantarkan susu, roti, gas untuk keperluan rumah tangga. Lalu ada para pelayan toko serbada, toko pakaian, toko spesialis. Itu merupakan jenis dari penjualan ini. Jenis penjualan seperti ini tidak akan menciptakan penjualan yang terlalu besar. Meskipun layanannya baik dan hubungan penanganannya juga menyenangkan, tapi itu dapat menjadi rumus untuk adanya pembelian ulang. Poin yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Dalam praktek penjualan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang dikemukakan oleh Basus Swasta DH 1998-29 sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan yang pertama adalah kondisi dan kemampuan penjual. Lalu ada kondisi pasar, ada modal, kondisi organisasi perusahaan, atau faktor lainnya. Faktor-faktor lain di sini seperti periklanan, peragaan, kampanye, dan pemberian hadiah yang sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk pelaksanaannya diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi perusahaan yang memiliki modal kuat, kegiatan ini akan sering dilakukan. Sedangkan bagi perusahaan yang kecil yang mempunyai modal relatif kecil, akan jarang sekali dilakukan. Proses-proses manajemen penjualan. Yang pertama, mempersiapkan pengetahuan. Persiapkan tenaga penjual untuk mengetahui dan memahami semua hal tentang produk yang akan ditawarkan. Yang kedua, menentukan pembeli potensial. Salah satu caranya adalah tenaga penjualan bisa memeriksa daftar pelanggan terdahulu dan masa kini. Yang ketiga, lakukan pendekatan pendahuluan. Tenaga penjualan harus mengetahui beberapa hal
detail terkait calon pembeli potensial. Yang keempat, melaksanakan penjualan. Lakukan presentasi yang menarik perhatian calon pembeli. Yang kelima, memberikan pelayanan purna jual. Anda harus memberikan pelayanan purna jual yang maksimal. Teknik manajemen penjualan. Teknik penjualan merupakan cara penjual mendapatkan konsumen. Terdapat 5 teknik penjualan yang harus dikuasai agar tujuan penjualan berhasil. Yang pertama, harus menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kedua, sasarlah pasar khusus seperti individu tertentu dan pasar tersegmentasi. Teknik ketiga adalah menetapkan posisi pasar. Yang keempat, lalu menetapkan strategi penjualan dalam persaingan termasuk teknik penjualan. Dan yang terakhir, memilih strategi penjualan yang paling tepat menyesuaikan dengan profil konsumen yang disasar. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus manajemen penjualan, yaitu PT Gudang Garam. Sebelumnya, kita akan menjelaskan tentang latar belakang PT Gudang Garam ini. PT Gudang Garam adalah sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang populer. PT Gudang Garam juga merupakan industri rokok terkemuka yang sudah berdiri sejak 26 Juni 1958 di Kediri, Jawa Timur. PT Gudang Garam yang awalnya merupakan industri rumahan berubah menjadi firma pada tahun 1979. PT Gudang Garam juga merupakan salah satu produsen rokok kretek terbesar yang menguasai pangsa pasar terbesar di Indonesia. Memproduksi lebih dari 70 miliar batang rokok pada tahun 2001 dan dikenal sebagai produsen rokok kretek yang bermutu tinggi. Dilihat dari aset yang dimiliki, nilai penjualan, pembayaran pita cukai dan pajak kepada pemerintah, serta jumlah karyawan, PT Gudang Garam merupakan perusahaan terbesar dalam industri rokok kretek di Indonesia. Selanjutnya, penerapan strategi pemasaran di PT Gudang Garam. Dalam penerapan strategi promosi, PT Gudang Garam menggunakan 2 kegiatan promosi, yaitu yang pertama, melalui media periklanan seperti iklan di TV, radio atau majalah, penyebaran pamflet di jalan-jalan di kota yang ada di Indonesia, menyebarkan brosur dan stiker. Yang kedua, melalui personal selling untuk memperkenalkan produk rokok Gudang Garam secara langsung kepada konsumen. Dengan menggunakan personal selling, perusahaan dapat lebih dekat dengan konsumen dan dapat secara langsung mengetahui kebutuhan serta keinginan konsumen. Penggunaan kedua kegiatan promosi itu dalam hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut dapat meminimalisasikan biaya dan dapat mengontrol kebutuhan konsumen, sehingga perusahaan dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan penjualannya dapat tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.